Tata nama alkohol A. IUPAC. Beberapa aturan yang harus diikuti dalam cara penamaan IUPAC adalah sebagai berikut. 1. Nama alkohol diambil dari nama alkana dengan akhiran A diganti dengan OL. Alkohol dengan 2, 3, dan 4 gugus OH di antara alkana dan OL diberi sisipan di tri-tetra sehingga namanya menjadi diol, triol, dan tetrol. Dari etana menjadi etanol. 2. Penomoran pada alkohol alifatik dimulai dari ujung rantai pokok yang paling dekat dengan gugus fungsi. 3. Jika rantai pokok mengikat gugus alkil, penamaan dimulai dari ujung rantai yang mengandung gugus fungsi OH yang paling dekat dengan gugus substitusinya. Penamaan senyawa alkohol secara keseluruhan adalah dengan mengurutkan nomor cabang, nomor gugus fungsi, dan nama rantai pokok. Apabila ada beberapa cabang, maka diurutkan sesuai abjad, dan bila ada beberapa cabang yang sama, maka untuk cabang tersebut diberi awalan di 2, tri, 3, tetra, 4, petra, 5, dan seterusnya. B. Trivial atau umum. Pada cara ini, alkohol disebut alkil alkohol sehingga dalam pemberian namanya selalu diawali dengan nama alkil, diikuti kata alkohol. Contohnya, H2C menghasilkan OH. H2C diberi nama metil alkohol. H2C menghasilkan CH2 dan OH diberi nama etil alkohol. Senyawa dengan lebih dari satu gugus OH disebut glikol. Tata nama eter, tata nama IUPAC. Jika mengacu pada sistem IUPAC, eter disebut dengan nama alkoksi, alkana. Tata nama yang dilakukan dengan dua cara menetapkan alkil yang lebih kecil sebagai alkoksi dan alkil yang lebih besar sebagai alkana. Tata nama trivial. Tata nama dengan sistem trivial dilakukan dengan menyebutkan nama alkil berdasarkan urutan abjad dan kemudian diakhiri dengan eter. Jika kemudian kedua alkil merupakan alkil yang serupa, maka digunakan awalan di. Tata nama IUPAC eter ada beberapa peraturan, yaitu yang pertama, gugus fungsi eter O tidak ikut dalam rantai utama, sama seperti alkohol, OH. Kedua, gugus fungsi eter harus mendapatkan nomor yang paling kecil dalam rantai utama. Yang ketiga, panjang rantai utama harus yang terpanjang. 4. Dalam eter, strukturnya adalah R menjadi OR, dengan OR adalah gugus eter. 5. Dalam penamaan IUPAC, gugus indu eter harus disebutkan terlebih dahulu, baru cabangnya. Berbeda dengan alkohol. Jadi, cabangnya harus diberi kata oksi untuk melambang oksigen si eter. Contohnya metoksi. Metksi. Keenam, jika gugus eter mendapatkan nomor di tengah-tengah tetapi ada cabang lain di rantai utama, maka cabang lain tersebut harus mendapatkan nomor terkecil. Tata nama eter. Tata nama lazim digunakan untuk perdagangan. Dalam tata nama lazim eter memiliki rumus alkil eter atau ROR seperti pada gambar di samping. Tata nama lazim eter memiliki peraturan. Jika R dan R sejenis, misal
Lalu CH3 sama dengan metil, maka diberi nama dimetil, bukan metil saja. Dalam tata nama lazim, tidak diharuskan mengurutkan senyawa sesuai abjad. Misal, R adalah metil dan R adalah etil. Nama lazimnya boleh metil duluan atau etil duluan. Gugus fungsi eter selalu diletakkan di akhir tata nama lazim. Tata nama benzena dan turunannya. Pemberian nama senyawa turunan benzena sama seperti pada alkana. Cincin benzena dianggap sebagai rantai utama, sedangkan substituen gugus alkil, halogen, dan nitro dianggap sebagai cabang penamaan menurut cara IUPAC, yaitu menuliskan nama gugus substituen diikuti kata benzen. Sedangkan menurut cara trivial, yaitu menuliskan kata fenil diikuti dengan nama gugus substituen. Untuk memudahkan penamaan senyawa benzen, maka senyawa ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, benzena monosubstitusi. Yang kedua, benzena disubstitusi. Jika terdapat 2 substituen, maka posisi substituen dinyatakan dengan awalan O, orto, M, meta, atau P, para. Awalan orto untuk posisi substituen, atom C, nomornya 1, 2. Meta untuk posisi 1, 3. Dan para untuk posisi 1, 4. Jika substituen berbeda, maka salah satu dianggap sebagai senyawa utama dan gugus yang lain dianggap sebagai gugus terikat dengan urutan prioritas. Oleh karena gugus OH lebih relatif dari Cl, maka senyawa tersebut diberi nama orto, klorofenol atau F-hidroksi-2-klorovenzena. Ketiga, benzena substitusi lebih dari 2. Sifat ikatan hidrogen. Pertama, alkohol. Ikatan yang terjadi antara atom hidrogen H dengan atom nitrogen N, oksigen O, dan fluor F adanya gugus fungsi. OH pada senyawa alkohol memiliki ikatan hidrogen yang menyebabkan titik didihnya lebih tinggi. Eter, ikatan yang terjadi pada eter adalah daya dipol-dipol yang memiliki ikatan jauh lebih lemah daripada ikatan hidrogen. Fenol dapat membentuk ikatan hidrogen, titik didih dan titik leburnya lebih tinggi dibandingkan senyawa aromatik, yang MR-nya sebanding dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air, kelarutan dalam airnya tinggi. Sifat keasaman alkohol dan fenol. Alkohol dan fenol yang disebut sebagai alkohol aromatik mempunyai rumus struktur ROH, di mana pada alkohol alifatik R adalah gugus alkil. Sedangkan perbedaannya dengan fenol adalah gugus R-nya adalah gugus aril, benzena yang kehilangan satu atom H, yaitu C6H5. Fenol, fenil alkohol, mempunyai substituen pada kedudukan orto, meta, dan atau para. Fenol berguna dalam sintesis senyawa aromatis yang terdapat batu bara. Turunan senyawa fenolat banyak terjadi secara alami, sedangkan flavonoid, alkaloid, dan senyawa fenolat yang lain. Contoh dari senyawa fenol adalah eugenol yang merupakan minyak pada cengkeh. Dalam fenol, gugus OH terikat pada karbon yang menjadi bagian langsung dari cincin aromatik, alkohol, dan fenol
memiliki kemiripan dalam beberapa hal, tetapi terdapat perbedaan yang cukup mendasar sehingga kedua kelompok senyawa ini dianggap sebagai kelompok gugus fungsi yang berbeda. Salah satu perbedaan utama adalah fenol bersifat jutaan kali lebih asam daripada fenol. Penambahan sejumlah larutan natrium hidroksida ke dalam fenol akan menyebabkan gugus OH dalam bentuk molekul terdepotonasi. Hal ini tidak akan terjadi pada alkohol. Sifat alkohol agak menyerupai air yang bisa larut dalam suasana asam maupun basah. Adapun nilai tetapan keasaman berbeda, alkohol terlihat sebagai berikut. Berdasarkan nilai pKa pada tabel tersebut, terlihat metanol sedikit lebih asam daripada air, dan air sedikit lebih asam dari etanol. Kemudian terlihat juga semakin panjang rantai hidrokarbonnya, kecenderungan sifat asam yang semakin lemah. Tetapi berbeda halnya dengan fenol dengan pKa 10 yang memiliki sifat keasaman lebih kuat daripada alkohol lainnya seperti sikloheksanol dengan pKa 18, di mana ion hidrogen dari fenol dapat melepaskan diri dari gugus OH dan mentransfernya ke suatu basa, misalnya dalam air. Sintesis alkohol. Reaksi adisi Grignard. Reagen Grignard dibuat dengan cara mencampurkan logam, magnesium dengan alkil halida atau magnesium akan menempati posisi di antara gugus alkil dan atom halogen dengan rumus umum. Sintesis dari formaldehida. Gambar di atas menunjukkan sintesis alkohol yang dihasilkan dari formaldehida dan reagen Grignard, alkohol yang dihasilkan berjenis alkohol primer. 3. Sintesis dari keton. Gambar di atas merupakan sintesis alkohol yang dihasilkan dari keton dan reagen Grignard, alkohol yang dihasilkan berjenis alkohol tersier. 4. Sintesis dari ester. Gambar di atas menunjukkan sintesis alkohol dari ester dengan reaksi reduksi. Ester dapat diterhidrolisa menjadi alkohol dan asam karbosilat. Sintesis dari mereduksi asam karbosilat. Gambar di atas menunjukkan sintesis alkohol dari asam karbosilat dengan reaksi reduksi. Selanjutnya, menghidrasi alkena. Air bisa kita tambahkan ke dalam suatu alkena untuk memutus ikatan rangkap yang ada membentuk senyawa alkohol. Pada reaksi ini berlaku aturan Markov-Vinkoff, di mana produk alkohol yang dihasilkan ada 2 buah. Dari 2 buah alkohol ini, salah satunya melimpah dan yang lainnya hanya sedikit dihasilkan. Selanjutnya, mereduksi aldehid atau keton. Kedua senyawa ini paling baik direduksi menggunakan senyawa kompleks dehidra logam seperti litium, aluminium hidrida atau natrium borohidrida. Struktur dan ikatan eter. Eter memiliki ikatan COC yang bersudut ikat sekitar 110% dan jarak CO sekitar 140 pm. Sawar rotasi ikatan CO sangatlah rendah. Menurut teori ikatan valensi, hibridisasi oksigen pada senyawa eter yaitu sp⁻3. Oksigen lebih elektronegatif daripada karbon, sehingga hidrogen yang hadir pada posisi alfa relatif terhadap eter bersifat lebih asam daripada hidrogen senyawa hidrokarbon. Walau demikian, hidrogen ini kurang asam dibandingkan dengan alfa hidrogen keton. Sifat fisika eter. Molekul-molekul eter tidak mampu berikatan hidrogen dengan sesamanya,
sehingga mengakibatkan senyawa